Lalu memang bersih, ikhlas. Siapa yang dalam amalnya ada ikhlas, baru pacak terbuka pintu khusyuk, baru pacak mi'raj. Ya. Nah, cak mana Ustaz? Ibadat ni kalau pacak nak ikhlas. Almarhum Kiai Zainal Abidin Naning dulu ngenjuk tahu, Jid, ibarat anak tangga ji Kiai Zainal. Nah, naik, betapa tu naik. Tangga paling bawah, syukur nikmat. Siapa dalam dirinya ada syukur nikmat, baru terbuka pintu ikhlas. Tapi siapa dalam dirinya tak katik syukur nikmat, jangan harap bakal ikhlas dalam amal ibadatnya. Melanjutkan pembahasan kita pagi hari ini kajian kitab Salalimul Fudala halaman 46. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man ja mursala. Ai hafiz ayyuhas salik ilallah ala sunanis salati wa ghairiha wa adabin qad ja'at mankulatan an khairi man qad ja'ana mursalan min hadratillahi ta'ala. Jagalah sunnah-sunnah dan segala budi pekerti yang telah datang, riwayat yang benar ma'surah, berasal dari manusia terbaik yang menjadi utusan Allah. Maksudnya, jagalah Allah, wahai penempuh jalan menuju Allah, akan solat-solat sunnah dan lainnya. Dan budi pekerti sungguh telah datang riwayat yang dikutip dari manusia terbaik yang telah datang kepada kita sebagai utusan dari sisi Allah Ta'ala. Jadi di dalam syariat ada taklif yang Allah perlakukan seperti kewajiban, di mana tempat taklif itu adalah akal. Belum cukup kita menunaikan di antara taklif yang berupa kewajiban untuk menghasilkan posisi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan tambahan amaliyah-amaliyah yang sunnah serta menjaga adab ataupun etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih perkara sunnah-sunnah di dalam solat dan sunnah-sunnah yang menyertai solat itu sendiri. Di mana sunnah-sunnah itu juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh sunnah ini kita tidak nyingok langsung karena kita tidak bertemu dengan Nabi. Contoh sunnah ini dapat kita pahami
melalui riwayat para sahabat sampai kepada ulama yang menggambarkan tentang apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kita dianjurkan untuk menjaga perkara-perkara sunnah. Jadi mafhum sunnah di sini perkara-perkara yang sunnah di dalam solat dan perkara-perkara yang berupa solat sunnat. Perkara solat urusan zahirnya wae ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat, ada perkara makruh, dan ada perkara yang membatalkan. 7. Ya. Maka itu sempurnanya salat itu ada 2 rahasianya. 1, mengetahui perkara yang zahir dalam salat, dan yang kedua mengetahui perkara yang batin di dalam salat. Perkara zahir itulah yang 7 tadi. Paham syarat wajib, paham syarat sah, paham rukun, paham sunat ab'ad, paham sunat hayat, paham perkara yang makruh, dan paham yang membatalkan. 7. Syarat wajib ada 3 bagi laki-laki, bagi perempuan tambah sikok jadi 4. Islam baligh berakal. Kalau bagi perempuan tambah sikok, suci dari haid dan nifas. Syarat sah, mengenal masuk waktu, menutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Kemudian menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan yang 7, tidak mengiktikadkan yang wajib sebagai sesuatu yang sunnah, atau sebaliknya tidak menganggap yang sunnah sebagai sesuatu yang wajib. Rukun solat 13, bahkan ada yang mengatakan 14, bahkan sampai 17. Bahkan ada pendapat yang mengatakan rukun solat sampai 23. 13 lagi kerok, apa lagi 23? Sunat ab'ad ada 7. Lain dari ab'ad, kedudukannya jadi sunat hayat. Makruh solat ada lebih dari 30. Yang membatalkan solat jangan ditanya. Kata Imam Syafi'i, ada lebih dari 2000 perkara yang menjadi pembatal solat. 10 lagi dah ingat, apalagi 2000. Ini urusan rahasia zahirnya. Rahasia batinnya 11. Ada khusyuk, ada khudu', ada khudur, ada ta'zim, ada khauf, ada haya, ada roja,
ada haibah, ada tadabburil qiraat, kemudian ada munajat, tambah lagi siko mi'raj. Mi'raj. Oh, ini berat. Kalau sudah sholat jadi mi'raj nih. Karena dasarnya hadis Nabi. As-salatu mi'rajul mu'min. Bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Dulu ada tambahan lagi, lain versi tapi dari kiai. Ya. Ini rahasia ilmu ulama-ulama zaman bingen. Bukan tidak berdasar, ada dasar. Jangan tidak terpakai 4 macam ini kalau semayang. Okay. Apa? 1 ihram, 2 tubaddil, 3 munajat, 4 mi'raj. 4 ini jangan tidak terpakai, ya, di dalam salat. Ihram itu kalau wong haji, kalau wong umroh adalah 2 lembar kain yang menutup aurat. Artinya kalau aurat itu terbuka tidak sah. Ya. Jadi cak mana Ustaz berikhramnya itu? Arti ikhram itu mengharamkan diri. Karena arti ikhram itu kan haram. Artinya mengharamkan diri dari ketergantungan kepada segala sesuatu. Kapan itu berlaku? Dari sejak mulut mengucapkan takbir, maka disimbolkan dengan mengangkat tangan. Ngapa kita ngangkat tangan? Untuk menolak segala sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan sebagai isyarat untuk mengangkat hijab yang mendindingi antara kita dengan Allah Ta'ala. Inilah ihram. Kedua, ada tubaddil dari kata baddala. Ganti arti tubaddil itu. Nah, mafhum daripada ganti ini berganti kelakuan. Semayang itu, solat itu, jangan lagi kelakuanku, jangan lagi af'alku. Begitu mulut bertakbir, sudah berganti galau-galau itu dengan kelakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mawa kekuatan diri kita. Ini arti tubaddil, berganti. Ngenti lakon diri kita, ya, dengan lakon kelakuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tubaddil. Jadi hapus diri kita. Hati-hati ini ya. Jangan sembarang diomong ke. Ini arti tubaddil. Ketiga, ada munajat. Kita sholat itu, itulah saat kita munajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu diharapkan sadar diri. Siapa yang kita hadapi?
Kita salat itu antunaji amamal malik minal muluk. Kau salat itu sesungguhnya engkau tengah bermunajat di hadapan raja dari segala raja-raja yang ada. Dialah raja yang terbesar. Nah, kalau kau tahu siapa yang kau hadapi, maka kau tidak main-main dalam ibadatmu. Kita nak ngadep pemimpin wae, kadang-kadang diperiksa dulu. Tidak boleh bawa barang yang terlarang. Tidak boleh membawa barang yang memudaratkan, yang bakal mendatangkan bahaya. Nah, apa lagi nak ngadep Allah Ta'ala? Kalau kita nemui pemimpin ngadep raja, tambah lagi zaman sekarang, kening kita lah cucuk kawan maki laser 37. Metu. Ya. Ngapo? Zaman corona. Ya. Zaman corona. Ya. Segalanya takut, segalanya khawatir. Ujung-ujungnya kayak kita ni mendak benda mati ketakutan, bukan mati oleh corona. Ya. Nak bersalaman takut, silaturahmi tunda, semayang tak usah di masjid, tak minta bukan. Selama ini mengkali jarang berdoa, jarang baca Quran, jarang berzikir. Hikmahnya jadi banyak berzikir, banyak berdoa. Ya tak Nih uji Allah. Lah takut mak ini ke baru kau berzikir, jingoklah. Ku lama ke lagi corona. Kenapa? Biar lama kamu berzikir, biar lama kamu berdoa. No. Iya diperpanjang nih. Masa darurat corona nih sampai berapa? 29 Mei. No, hari ayo mendep aja rumah. Tanggal berapa hari ayo? Ya 1 Syawal. Ya terserah lah pokoknya, ya. Mak mana Allah kaget ngenjuk jalan keluarnya. Metu rumah, jangan lupa berwudu. Berwudu. Ya. Memang tak baca idah kita mesti metu. Dah metu, berwudu. Ya. Kecuali kalau lah di jalan wuduknya batal lain. Ikhtiar kita sudah di jalan ke. Jabat tangan, kalau memang mesti nak jabat tangan, ya sudah baca solawat. Yang lucu semalam ana ceramah di OI, Dusun Senuro, Tanjung Batu, maju lagi malam. Jadi pola diumumkan oleh pengurus masjid, tidak ada salaman jabat tangan malam. Jadi kapan aku datang, tegak kalau mulai dari halaman masjid sampai masuk pintu masjid tercancang, ngawasi be. Ngapo jiku? Anu Ustaz, lah diumumkan tak usah jabat tangan. No. Sampai balik uji jemaah Ustaz, boleh tak kita ni jabat tangan? Boleh. Nah tinggal aku pula ketete kan. Bersalaman galo-galo. Dah lantaklah tawakal wae bismillah ya dah. Iya. Balik ke rumah, cuci, bersabun, mandi, jangan banyak cerita. Ya. Ada yang nak pakai masker, pakai, tak apa-apa. Bila perlu, mensogi kaya berduit, beli masker, beramal, bagi ke. Apalagi yang caleg-caleg duduk di dewan, yang jadi anggota dewan itu dah. Dulu bagi baju kaos, bagi tanggal. Lah jadi ni lupa dia. Mana batang hidungnya gayu lagi tak terjenguk. Nak jadi bukan main. Tolong doa Ustaz. Minta doanya. Jangan lupa nomor sekian. Gambar aku. Nah kapan lah jadi? Nyelem ngalu dia. Tak nimbul lagi. Nah ini lah wong lagi perlu masker ini nah. Bagi-bagi ke, coba beli ke masker, sedekah masker, jangan baju kaos wae. Segala
nak singgung-singgung lah. Iya. Oh, Ustaz kaget didengarnya oleh anggota dewan. Mugolah nak dengar lah. Ustaz Majid yang ngomong sampai ke lah. Aku juga boleh dari YouTube itu. Iya, boleh dari WhatsApp. Salah yang ngirim jangan nyala ke aku. Aku cuma maco nyampe ke baik. Bener juga, ngenget ke manusia, jangan lupa diri. Janji-janji politik saat kampanye mana? Ketika orang dalam keadaan ini bukan lagi umat Islam, Pak. Seluruh umat apapun agamanya di negeri ini butuh masker. Ya. Nah, sedekahlah masker. Katik mulu jual masker, dijelekit kalau. Ya. Nih. Baru 3 tadi. Nah, yang keempat belum. Mi'raj. Ya. Jadi ada ikhram, ada tubadil, ada munajat, yang keempat Mi'raj. Semalam Rasulullah Isra Mi'raj. Malam 27 Rejab kan? Saat ini 27. Nah, subuh tadi Rasulullah balik. 1442 tahun yang lalu. 27 Rejab Rasulullah balik. Nah, arti Mi'raj ini apa? Araja asal katanya, naik. Artinya tuh, jadi Mi'raj itu isim mushtaq dari kata araja. Kalau urija itu bentuk fi'il madi bina majhul, dinaikkan urija. Makanya dalam kitab Qissatul Mi'raj, summa urijan nabi, kemudian dinaikkan nabi. Bukan araja, kalau araja naik dewek, tapi Rasulullah tu urija, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kalau Nabi Mi'raj berfikir, mak mano amal kita ni pacak Mi'raj. Kalau pacak solat kita ni Mi'raj, cak mana caranya? Nabi dibedah dulu dadonya. Bukan berarti dalam diri Nabi ada sifat tercela, cuma itulah takwil buat umatnya. Bahwa kalau amal itu nak Mi'raj, dado ni nak bersih. Jangan ada ujub, jangan ada kibir, jangan ada takabur, jangan ada riya, jangan ada tasannu'. Tasannu' itu apa? Bergaya-gaya. Kalau orang tak katik sembahyang dewean gancang, ekspres. Bismillahirrahmanirrahim. Memang grip ini. Giliran orang kami, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mulai diindah-indahkan, dibagus-baguskan. Itu namanya tasannu', dibuat-buat. Ya. Bagaimana amal kita Mi'raj? Amal itu baru pacak Mi'raj kalau memang bersih, ikhlas. Siapa yang dalam amalnya ada ikhlas, baru pacak terbuka pintu khusyuk, baru pacak Mi'raj. Ya. Nah, cak mana Ustaz? Ibadat ni kalau pacak nak ikhlas. Almarhum Kiai Zainal Abidin Naning dulu ngenjuk tahu, Jid, ibarat anak tangga ji Kiai Zainal. Nah, naik, betapa tu naik. Tangga paling bawah, syukur nikmat. Siapa dalam dirinya ada syukur nikmat, baru terbuka pintu ikhlas. Tapi siapa dalam dirinya tak katik syukur nikmat, jangan harap bakal ikhlas dalam amal ibadatnya. Nah, siapa yang ikhlas, baru pacak terbuka pintu khusyuk untuk beribadat. Siapa yang khusyuk, baru pacak dia Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang dikatakan Mi'raj? Ketika mulutnya melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar.
itulah saat dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, umatnya Mi'raj ketika bertakbir di dalam salat. Mi'raj. Berhadapan kepada Allah, berdialog kepada Allah. Kapan dia berdialog? Kalau dia baca Fatihah. Nah, dialog. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hei malaikat, malaikat, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya malaikati, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Sampai ihdinas siratal mustaqim. Haza baini wa baina abdi. Inilah jarak antara aku dengan hambaku. Batas. Separuh pertama adalah puji, separuh kedua adalah